Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Barudinami dengan NPM 200 120 10 223. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas K dengan dosen pengampu Bu Devinta Nur Arumsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu peer-to-peer lending. Nah, jadi peer-to-peer lending adalah sebuah metode pinjaman yang menghubungkan langsung individu yang membutuhkan dana pinjaman dengan orang lain yang menyediakan pinjaman tersebut. Peer-to-peer lending juga adalah suatu bentuk teknologi finansial atau finansial fintech. Di Indonesia sendiri, fintech peer-to-peer lending lebih dikenal dengan pinjaman online atau pinjol. Jadi hal ini menghilangkan peran institusi keuangan konvensional seperti bank sebagai pihak penengah. Saat ini aplikasi atau situs yang menyediakan pinjaman online atau disebut peer-to-peer lending telah kian meningkat, diadaptasi sebagai salah satu metode alternatif pendanaan. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai pinjaman online tertuang dalam Peraturan OJK nomor 77 POJK titik 01/2016. Cara kerja peer-to-peer lending. Nah, sebagai layanan penyalur pinjaman, sebenarnya bagaimana sih cara kerja peer-to-peer lending? Pada dasarnya, fintech peer-to-peer lending akan membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi. Sehingga peer-to-peer lending bisa dibilang merupakan salah satu opsi investasi bagi Anda yang berminat mendapatkan return lebih besar ketimbang suku bunga besar. Di sisi lain, peminjaman dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan lebih tepat ketimbang lembaga keuangan profesional. Nah, ini ada cara kerja peer-to-peer lending adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu registrasi keanggotaan. Untuk pengguna yaitu loan lender atau borrower melakukan registrasi secara online, yaitu melalui komputer atau HP. Untuk yang kedua, borrower melakukan pengajuan peminjaman. Yang ketiga, platform P2P lending menganalisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman atau termasuk menetapkan tingkat risiko borrower tersebut. Keempat, borrower terpilih akan ditempatkan oleh platform P2P lending dalam marketplace P2P lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko borrower tersebut. Yang kelima, investor P2P lending melakukan analisa dan seleksi atau borrower yang tercantum dalam marketplace P2P lending yang disediakan oleh platform. Dan keenam, investor P2P lending melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform P2P lending. Untuk yang ketujuh itu borrower mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P lending. Dan yang terakhir, investor P2P lending menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower melalui platform. Nah, untuk yang ketiga, yaitu ada untung rugi peer-to-peer lending. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, peminjam dana pada layanan peer-to-peer lending akan dikenakan bunga setiap bulan. Sehingga peminjaman dana harus membayar pokok pinjaman beserta bunga sesuai dengan tenor atau masa pinjaman yang berlaku.
Imbal hasil atau return bagi Anda yang berminat berinvestasi di peer-to-peer lending berasal dari bunga pinjaman tersebut. Sebelum Anda berinvestasi atau melakukan pendanaan, perlu dipertimbangkan untuk untung atau rugi peer-to-peer lending-nya. Nah, di sini ada 2 keuntungan dan 2 ruginya ya. Untuk yang pertama itu keuntungannya besar. Dari keuntungan invest di fintech lending, yakni imbal hasil tinggi, jauh di atas inflasi, bahkan tingkat bunga deposito, sehingga potensi uang bertumbuh sangat besar. Return yang diberikan masing-masing perusahaan fintech lending beragam, tetapi kita dapat mengantongi keuntungan hingga 18% per tahun. Kalau dibagi 12, berarti 1/5% per bulan. Besaran imbal hasil ini masih dalam batas wajar. Dan untuk yang kedua itu ada leluasa menentukan tenor. Keuntungan lain investasi ini adalah jangka waktu. Bisa dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, maupun 2 tahun, atau selebihnya. Jadi bebas untuk menentukan waktu peminjaman. Dan untuk resiko yaitu ruginya, yaitu resikonya tinggi. Seperti pada dasarnya, konsep investasi keuntungan yang besar pasti beriringan dengan risiko yang tinggi. Dengan demikian, investasi di peer-to-peer lending ini cocok bagi Anda dengan profil risiko investasi agresif. Beberapa risiko yang mungkin terjadi ketika berinvestasi di peer-to-peer lending, yakni kemungkinan peminjaman gagal bayar, hingga peminjaman dana mengalami kebangkrutan atau uang dibawa kabur. Dan yang kedua yaitu dana investasi ini tak bisa ditarik sesuka hati. Anda sebagai pemberi pinjaman tidak dapat mengambil atau menarik dana di tengah jalan. Artinya, Anda hanya bisa menarik dana investasi setelah masa investasi selesai. Perusahaan P2P lending punya aturan masing-masing dalam pencarian dananya. Umumnya, tenor pendanaan atau investasi yang ditawarkan beragam. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, bahkan lebih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.